Buktikanlah kepada dunia, buktikanlah kepada Indonesia, buktikanlah kepada mereka yang sibuk mencari sensasi di panggung politik, yang sibuk dengan nyinyir dalam berbagai situasi tentang semua janji-janjimu dalam pidato sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Sebelum rakyat jelata beropini, saya mau mengajak kita semua untuk menyaksikan video singkat pidato Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berikut ini. Selamat menyaksikan. Tahun 2022 Indonesia akan memegang presidensi G20 dengan tema besar Recover Together, Recover Stronger. Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan negara berkembang, utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau-pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan. Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Inilah komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind. Ekonomi hijau dan berkelanjutan juga akan menjadi prioritas. Indonesia paham bahwa Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. Untuk itulah kami terus bekerja memenuhi komitmen kami. Pada tahun 2020 Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Dan dalam tatanan global, Indonesia ingin mengedepankan burden sharing, berbagi beban. Menghadapi agenda bersama dunia yang sangat berat, Indonesia kembali menyampaikan harapan dan dukungannya terhadap multilateralisme. Sudah mendesak bagi kita untuk mengawal multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret. Let us work together to recover together, recover stronger. Terima kasih. Halo Indonesia, inilah janji Presiden Joko Widodo saat Indonesia mulai menjabat sebagai Presiden Negara Kelompok G20 pada tahun 2022 mendatang. Oh ya, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya ingin menjelaskan dulu apa itu G20 dan apa itu presidensi G20, agar kita semua bisa paham dengan konten saya ini. G20 atau kelompok 20 adalah kelompok yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi G20 dinamakan The Group of 20 Finance Ministers and Central Bank Governors atau kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Sedangkan presidensi G20 adalah posisi di mana sebuah negara akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan pertemuan G20. Dalam pidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, orang nomor satu di negara ini, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo, berjanji bahwa Indonesia akan memastikan G20 bisa mengakomodasi seluruh kepentingan negara. Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk semua kepentingan, untuk negara maju dan berkembang, utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan. Menurut Jokowi, inklusivitas adalah prioritas utama
kepemimpinan Indonesia di G20 dan dunia. Inilah sebuah komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind, yang artinya tidak ada yang tertinggal di belakang. Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan bahwa ekonomi hijau dan berkelanjutan akan menjadi prioritas Indonesia karena memiliki nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. Jokowi juga memamerkan prestasi Indonesia yang berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju deforestasi juga ikut turun signifikan di tahun yang sama dan merupakan terendah dalam 20 tahun terakhir. Menghadapi agenda bersama dunia yang sangat berat ini, Jokowi menyampaikan harapan dan dukungannya terhadap multilateralisme. Let us work together to recover together, recover stronger. Diketahui Indonesia akan menjadi presiden G20 di tahun 2022 dan akan mulai menjabat sebagai presiden G20 mulai 1 Desember mendatang hingga 3 November 2022, karena dilaporkan bahwa Jokowi akan terbang ke Italia pada akhir Oktober nanti untuk menghadiri serah terima presidensi G20 dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Roma. Bapak Jokowi yang terhormat, Suara Rakyat Jelata kembali menyapa Bapak dari wilayah Indonesia Timur untuk memberikan dukungan terhadap Bapak Presiden. Engkau memang telah menunjukkan sikap rendah hati kepada kami yang rakyat jelata ini. Walaupun di tengah badai dan hujan angin, engkau tetap tegar dan kuat untuk melewatinya. Walaupun di panas teriknya mentari, engkau tetap tegar dalam tugas dan pelayananmu. Buktikanlah kepada dunia, buktikanlah kepada Indonesia, buktikanlah kepada mereka yang sibuk mencari sensasi di panggung politik, yang sibuk dengan nyinyir dalam berbagai situasi, tentang semua janji-janjimu dalam pidato sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Tunjukkan bukti kepada mereka yang saat ini sedang membencimu bahwa engkau adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa di mata rakyat jelata seperti kami. Engkau tidak memberikan janji-janji manis, tetapi bukti. Engkau yang telah menunjukkan sikap kerendahan hati bahwa menjadi pemimpin bukan menjadi penguasa, melainkan menjadi seorang hamba. Doa dan dukungan dari kami yang rakyat jelata ini akan selalu mengiringimu agar engkau tetap sehat, tetap semangat, dan sukses selalu untuk Indonesiaku. Let us work together to recover together, recover strangers. Salam hormat dari kami rakyat jelata yang ada di Indonesia Timur ini untuk Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saya cinta NKRI, saya cinta Pancasila, dan saya cinta Indonesia.